Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin membagikan informasi. Kita ini mendapat surat surat berupa siaran pers dari Badan Kepegawaian Negara. Tertanggal hari ini Bapak Ibu, Jakarta, 14 Januari 2025. Siaran pers ini tentang apa yang dikeluarkan oleh BKN Bapak Ibu? Ini terkait dengan kriteria pelamar tambahan seleksi P3K bagi pegawai non-ASN database BKN. Jadi ini ada kriteria pelamar tambahan Bapak Ibu untuk seleksi P3K bagi pegawai non-ASN tapi yang terdata di database BKN. Izin saya membacakan surat ini Bapak Ibu, silakan nanti disimak Bapak Ibu ya. Pemerintah kembali menerbitkan ketentuan tambahan terhadap kriteria pelamar seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu melalui keputusan Menpan RB 15 2025 tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN dan mekanisme pengelolaan nilai hasil pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Ketentuan terbaru di sini Bapak Ibu berlaku untuk peserta yang melamar seleksi P3K tahap 2 ya. Jadi di instansi tempat bekerja sesuai database PKN dan pelamar pada jabatan sesuai kualifikasi pendidikan dan jabatan yang diduduki saat ini. Nah, adapun kriteria pelamar tambahan yang diatur dalam ketentuan baru ini yaitu yang pertama, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pada pengadaan P3K tahap 1 ya. Kemudian yang kedua, pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS. Lalu yang ketiga, pelamar yang belum melamar seleksi pengadaan ASN. Dan yang keempat, pelamar yang memenuhi syarat atau MS memenuhi syarat seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1 itu Bapak Ibu. Di samping itu, pelamar seleksi P3K tahap 2 yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan dan atau tidak tersedia formasi jabatan dapat melamar pada 4 jenis jabatan berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang tahap 2 tidak ada formasi ya Bapak Ibu, tidak tersedia formasi jabatan, maka ini bisa diarahkan kepada 4 jenis jabatan di bawah ini. Yang pertama, pengelola umum operasional, lalu operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, kemudian penata layanan operasional. Jadi ada 4 jenis jabatan ya Bapak Ibu bagi pelamar seleksi P3K tahap 2 tetapi tidak tersedia formasi. Nah, untuk optimalisasi kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 selesai dilaksanakan gitu ya. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penetapan lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk optimalisasi ya Bapak Ibu yang pernah saya tayang. Yang pertama, ini urutannya untuk pelamar prioritas. Yang kedua, XTHK 2. Lalu yang ketiga, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database PKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah ya. Lalu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus ya, 2 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang kelima, lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian Bapak Ibu, selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database PKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, sekali lagi, selain itu, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database PKN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai surat Menpan RB nomor B/239 ya, tanggal 14 Januari 2004 apabila memenuhi ketentuan. Nah, ini juga apabila memenuhi ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus.
Ini Bapak Ibu bisa diangkat paruh waktu nih, ya gitu. Kemudian telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Itu juga P3K paruh waktu. Jadi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu ini, yang pertama adalah lulusan bukan lulusan ya, telah mengikuti tes CPNS tetapi tidak lulus, kemudian telah mengikuti tes atau seleksi P3K di tahap 1 dan tahap 2 namun juga tidak ada lowongan formasi lowongan kebutuhan. Nah, itu bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Itu Bapak Ibu, saya lansir ini dari, sebenarnya lansir dari laman resminya BKN ya Bapak Ibu, yang terbit hari ini. Itu Bapak Ibu ya terkait kriteria pelamar tambahan ya untuk P3K bagi pegawai non ASN database PKN. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih ya, semoga informasi ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.